Kabut hitam menyapu dan berubah menjadi serigala, menelan Qin Yichen. Pada saat yang sama, 3 harta ajaib yang tergantung di udara berbondong-bondong ke Qin Yichen dalam sekejap. Ini sama sekali bukan tanda pengunduran dirinya, tetapi keinginan untuk mengambil jimat di tangan Qin Yichen. Bawa barang-barangnya. Kamu bisa ambil kesempatan orang lain. Beraninya kamu tergoda olehku. Chen Liuxiang sangat marah. Apa yang terjadi dengan omong kosong ini? Hanya saja dia meninggalkan dunia rahasia untuk sementara waktu, tetapi dia sangat tidak manusiawi. Ini benar-benar terlalu banyak untuk memberinya wajah. Dalam kabut hitam, cahaya pedang menyala, dan segera tenggelam dalam kabut hitam. Yo, kakak, jangan marah begitu. Qin Yichen melambaikan pedangnya, menerobos kabut hitam, dan melangkah mundur secara langsung. Kita tidak bisa baik hati dan benar dalam bisnis. Mengatakan itu, Qin Yichen mengirim transmisi suara ke Chen Liuxiang. Jangan membuat masalah. Ini adalah perintah Tuan Kecil. Tuan Kecil baru saja naik tahta, dan tidak ada banyak orang kepercayaan di sekitarnya, dan tidak ada banyak sumber daya di tangannya. Ini adalah perintah Tuan Kecil. Setelah mengetahui bahwa Chen Liuxiang dan Si memiliki hubungan yang tak terkatakan, Qin Yichen berbicara sedikit arogan. Bagaimanapun, dia sudah mulai membunuh. Qin Yichen secara alami tidak memiliki banyak pemikiran halus. Tidak peduli apa, serahkan saja pada Tuan Kecil. Chen Liuxiang menggeram pelan. Ayo ambil Tuan Kecil untuk menindasku. Aku bertarung denganmu hari ini. Chen Liuxiang tidak menjaga kewarasannya lagi. Dia melambaikan tinjunya dan membunuh Qin Yichen secara langsung. Qin Yichen terkejut. Dari kata-kata Chen Liuxiang, dia sudah merasa marah. Itu dendam pribadi. Qin Yichen mundur lagi dan lagi. Wajahnya memancarkan suara yang tidak bersalah. Kamu tenang. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Itu benar-benar perintah Tuan Kecil. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Beraninya kau menyebut Tuan Kecil. Lihat aku tidak akan merobek mulutmu hari ini. Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Tapi Chen Liuxiang tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita itu seperti harimau. Setelah diam-diam mentransmisikan suara ke 8 orang, Qin Yichen menyapu kabut hitam dengan pedang, berbalik dan pergi. Karena tidak ada cara untuk membuat kesepakatan dengan Chen Liuxiang, tidak perlu terus tinggal bersamanya. Itu berubah menjadi pita dan terbang ke langit. Chen Liuxiang langsung mengejar sosok yang terbungkus kabut hitam langit. Qin Yichen melihat pemandangan di langit dengan ringan, dan membuat gerakan mencemooh kepada 8 orang di sekitarnya. Dari saat kabut hitam tersapu, Qin Yichen bersembunyi di kabut hitam dan mengendalikan kabut hitam untuk melarikan diri ke langit. Menggunakan penutup kabut hitam, Qin Yichen berjalan sampai ke 8 orang dan membawa mereka pergi. Kau tahu, wanita itu gila. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada banyak kasus yang bisa membuat wanita kehilangan akal, dan Qin Yichen agak siap untuk ini. Melirik tim yang dibawa oleh Chen Liuxiang, mereka semua khawatir dan tidak berniat mengikuti. Mata Qin Yichen berbinar. Kesempatan bagus. Karena itu, Qin Yichen melirik ke langit, dan Chen Liuxiang sudah mengusirnya dari pandangan. Qin Yichen terbatuk ringan dan membawa 8 orang ke 9 sisanya. Amulet, senjata ajaib atau pertukaran kesempatan. Anda tidak akan pernah ingin meninggalkan alam rahasia dalam hidup Anda tanpa pertukaran. Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa sekarang bukan hanya penghancuran portal, keputusasaan abadi yang dipenjarakan. Dunia akan runtuh besok, dan tidak mungkin bagi orang di luar untuk memilikinya. Banyak waktu untuk membangun portal. Qin Yichen mengatakan beberapa berita mengejutkan dengan ringan. Orang-orang yang masih agak memusuhi Qin Yichen tiba-tiba panik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Jika ranah rahasia benar-benar runtuh, bukan berarti kami tidak dapat menerima transaksi. Dibandingkan dengan ini, aku lebih peduli dari mana kamu mendapatkan informasi itu. Menghadapi pertanyaan semua orang, Qin Yichen mengangkat alisnya. Karena saya telah melihat peri yang dipenjara ini di bawah tangan Tuan Kecil, saya tahu pertanda keruntuhannya. Qin Yichen tidak sengaja melemparkan pot ke Tuan Kecil, terutama karena alasan Tuan Kecil itu terlalu berguna. Dengan keagungan sekte pembunuh dewa di alam rahasia, selama itu adalah masalah Tuan Kecil, tidak ada yang berani mengatakan satu kata lagi. Wajah Qin Yichen yakin, apa yang dia katakan kepada orang-orang ini sekarang adalah benar. Namun, akar penyebab keruntuhan abadi yang dipenjara ada pada dirinya. Karena mata yin dan yang di alam keputusasaan abadi yang dipenjara, selama harta di 2 tempat ini diambil, alam keputusasaan abadi yang dipenjara akan runtuh dalam sehari. Dan inilah krisis yang diinginkan Qin Yichen. Jika alam rahasia masih hidup, orang-orang ini dapat mengambil kesempatan untuk menunggu di alam rahasia, dan kemudian mereka akan sibuk dengan sia-sia. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mencobanya sekali. Bagaimanapun, ketika alam rahasia dihancurkan, kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau salah. Setelah berbicara, Qin Yichen menunggu sebentar.
Dalam waktu singkat, 9 orang ini membuat pilihan mereka. Beberapa dengan susah payah mengeluarkan pendapatan di alam rahasia. 9.000 tahun buah kehidupan. Hal pertama ini membuat jantung Qin Yichen berdetak kencang. Yang lain secara membabi buta menyempurnakan bahan obat dari pil peningkat jiwa. Dan kualitasnya luar biasa. Ambillah, aku ingin buah dari kehidupan 9.000 tahun. Setelah berbicara, Qin Yichen membuang jimat dan melihat orang lain yang hadir. Orang kedua mengeluarkan buku latihan. Sangat enggan untuk memegangnya di tangannya, dan kemudian dia menatap Qin Yichen. Itu satu-satunya hal yang bisa saya dapatkan. Qin Yichen mengambilnya tanpa ampun, dan pada saat yang sama melemparkan jimat itu kepada pria itu. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Setelah melihat latihan, Qin Yichen tersenyum penuh pengertian. Seperti yang diharapkan dari seorang tahanan keabadian, semua yang ada di dalamnya baik. 3 pedang Hongtu. Qin Yichen tidak tahu siapa Hongtu itu. Tetapi tidak mudah untuk memikirkan seseorang yang dapat meninggalkan teknik latihan di alam rahasia dewa. Pria itu melihat jimat di tangannya, dan kemudian ke Qin Yichen, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kita melakukan transaksi lagi? Setelah saya kembali ke keluarga Yue, saya ingin menggunakan hal-hal lain untuk bertukar latihan ini. Dan saya percaya bahwa latihan ini tidak sulit bagi Anda. Dan kesepakatan seperti ini dikirimkan ke pintu Anda? Qin Yichen dengan rapi setuju untuk mencintainya. Qin Yichen menyimpan latihannya, memandang orang berikutnya, dan mengguncang jimat di tangannya. Membawanya keluar. Pria itu menangis. Tuhan, tolong, saya tidak mendapatkan apa-apa kali ini, beri saya kesempatan. Qin Yichen melirik pria itu. Cincin penyimpanan bagus. Kalau begitu tukarkan dengan cincin penyimpanan. Pria itu ragu-ragu. Qin Yichen tidak ingin membuang waktu dengannya. Cincin penyimpanan plus pakaianmu. Jika kamu ragu, kamu bisa tinggal di alam rahasia dan menunggu untuk mati. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepas bajunya dan menyerahkannya kepada Qin Yichen bersama dengan cincin penyimpanan. Setelah menjara 9 orang ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa jauh lebih kaya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang berbagai sumber daya. Hanya buah dari kehidupan 9.000 tahun, 3 pedang Hongtu, dan papan catur yin dan yang dapat menyebabkan kegemparan ketika ditempatkan di luar. Mengambil pandangan terakhir pada 9 orang, Qin Yichen melambaikan tangannya. Menantikan transaksi berikutnya dengan Anda. Sudut mulut 9 orang berkedut. Seolah-olah seseorang bersedia melakukan bisnis yang merugi ini dengan Anda.